Pilkada jangan bikin klaster baru, sesungguhnya itulah yang menjadi tujuan kita bersama. Dari semua diskusi tentang Pilkada serentak tanggal 9 Desember nanti, kita memiliki banyak masukan dari mulai ditunda, dari mulai opsi dipilih oleh DPRD, sampai kemudian ada opsi didiskualifikasi. Semua ini menjadi wacana yang konstruktif supaya saat pilkada nanti berlangsung, tetap keselamatan rakyat yang diutamakan, di samping tengah menjalankan hak konstitusional warga negara. Masih bersama saya PLH Ketua KPU Ilham Saputra, anggota Bawaslu Mbak Ratna Dewi Petalolo, Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Ferry Amsari, dan Ketua Komisi 2 DPR RI Bung Ahmad Doli Kurnia. Ada target partisipasi pemilih oleh KPU yaitu 77,5%. Apa enggak ini terlalu ambisius di tengah pandemi seperti sekarang, Bung Ilham? Ya, saya kira kita harus optimis ya. Dengan kampanye yang bagus, sosialisasi yang masif, saya kira kita bisa kemudian memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa mereka datang ke TPS bisa aman, bisa selamat, karena TPS-nya nanti tentu akan menerapkan penanganan pencegahan COVID-19. Ya. Jadi saya ingin sampaikan bahwa nanti TPS-nya itu memastikan bahwa kita ada physical distancing, ada cuci tangan portable, kita berikan sarung tangan sekali pakai, kemudian juga petugas kami menggunakan APD yang lengkap ya, dan juga pasti sama TPS-nya juga kita akan semprot. Tapi kan itu secara berkala. Bung Ilham, tapi kan itu juknis ya, itu untuk penyelenggara ya, itu tidak tersosialisasikan buat saya misalnya yang harus mencoblos kepala daerah di tempat saya. Bagaimana kalau saya mau datangnya jam berapa, itu kan terserah masyarakat. Bagaimana dengan kerumunan masyarakat yang menunggu? Ya, itu kita atur, Rosy, di formulir C6, formulir tentang mereka untuk datang ke TPS, itu kita atur. Misalnya dari setengah 8 sampai jam 9, itu DPT yang A sampai si C. Oke. Kemudian 10-11. Di luar itu nggak boleh datang ya? Ya, kita harapkan seperti itu. Tentu sosialisasi yang masih penting, karena memang ini tidak mengikat kepada mereka. Tetapi Karena ada begini Bung Ilham, maaf saya potong, karena Profesor Azumardi Azra menulis di Kompas bagus sekali bahwa ketika di masa pandemi ini ada kualitas hasil pilkada yang harus dipertaruhkan. Karena kalau partisipasinya rendah, maka kualitas pemimpin yang dihasilkan juga legitimasinya rendah. Saya rasa ini satu poin yang bagus sekali yang dituliskan oleh Profesor Azumardi Azra. Iya, tapi tentu saja kita juga punya strategi yang kemudian kita masih punya waktu sekian hari untuk melakukan sosialisasi dan juga mengatur tadi yang seperti saya sampaikan. Bahkan juga di TPS-nya nanti sangat kita berharap bisa higienis, bahkan luas TPS-nya juga sudah kita perbesar, physical distancing juga kita terapkan nanti. Ya. Jadi kita juga berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, bahkan nanti kita akan ukur suhu tubuh para pemilih dengan termogan. Jika nanti ada pemilih yang suhu tubuhnya mencapai 37,3 atau lebih, kita akan siapkan bilik khusus buat mereka. Ini tidak bercampur dengan pemilih lain. Jadi prinsip-prinsip penanganan pencegahan protokol COVID-19 kita terapkan dengan ketat. Ya, saya ke Bung Ferry Amsari dulu. Apakah suara optimisme ini cukup realistis untuk Anda? Saya pikir kan optimis kan harus terukur ya. Ada penjelasan atau gambaran hal-hal yang kemudian bisa meyakinkan publik bahwa memang ini bisa dapat dilaksanakan. Apa yang menurut Anda belum bisa diyakinkan, Bung? Misalnya contoh Bang Ilham soal termogan dan segala macamnya. Faktanya sekarang sudah diketahui bahwa ada juga orang tanpa gejala ya, OTG. Sehingga dia tidak panas, tidak mengalami apapun yang menjadi gejala, tetapi dia adalah penyebar. Bagaimana bisa meyakinkan publik orang yang seperti ini tidak bisa hadir di TPS, tidak akan menularkan penyakitnya, dan yang lain tidak akan menyebarkan penyakit tersebut di rumah mereka masing-masing. Baik, kalau begitu buat Bung Ferry, apa opsi yang bisa dilakukan? Ada beberapa contoh yang menarik yang kemudian tidak dibahas di dalam PKPU. Misalnya ada rencana TPS pos, ya menggunakan surat. Surat. Ada TPS berkeliling. Jadi orang nggak perlu datang ke TPS gitu ya? Ya, kalau memang khawatir dengan memastikan baju APD yang lengkap, karena KPU kan sulit memenuhi standar APD yang layak. Nah, yang keliling-keliling ke rumah ini dipastikan itu. Kedua, misalnya soal kampanye, ya, kalau bisa kampanye yang mempertemukan orang-orang
hanya beberapa minggu, seperti iklan medsos itu yang 14 hari, ya kalau bertemu ini 14 hari, sisanya harus daring semua. Itu bisa meyakinkan publik bahwa betul-betul ada nuansa baru yang akan mengubah kemudian peta kemungkinan orang terpapar penyakit ini. Nah, Jadi, itu yang kita betul. bisa lihat dari apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman penyelenggara. Ya. Mohon maaf Mbak Rosi, sebagian besar teman-teman penyelenggara juga masih berkeluyuran ke daerah-daerah, keliling, bahkan di antara mereka ya terpapar COVID. Dan saya mohon ini menjadi perhatian juga bagi penyelenggara, supaya ditemukan cara bahwa jangan penyelenggara menjadi orang yang menyebarkan penyakit ini. Ya. Karena itu akan menuding langsung penyelenggara kalau ternyata timbul klaster setelah pilkada bahwa penyelenggara lah penyebab ini. Ya. Jadi saya tidak mau juga teman-teman penyelenggara menjadi korban atau orang yang akan dituduh sebagai pelaku. Baik, ya terima kasih. Saya mau menanggapi soal KSK, kotak suara keliling. Boleh singkat aja ya Bung Ilham. Ya, sebetulnya kotak suara keliling itu tidak diatur dalam Undang-Undang 10 2016. Dia diatur dalam Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu. Nah, usulan Bang Doli tentang Perpu akan sangat menarik kalau kemudian nanti Perpu dikeluarkan, termasuk soal diskualifikasi, walaupun Ferry nggak setuju, juga termasuk penambahan waktu jam 7 sampai jam 1 di TPS. Karena berdasarkan simulasi kita 3 kali ini, itu perlu penambahan waktu. Karena cuma misalnya dari 400 orang. Baik. Ternyata yang terakomodir hanya sekitar 200 sekian atau 300 orang. Nah, ini tentu saja kita berharap mungkin tadi DPR bisa menyampaikan atau KPU juga nanti bisa menyampaikan kepada pemerintah bahwa kita perlu payung hukum agar kemudian standar pilkada kita di masa pandemi ini bisa lebih baik. Gitu, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu. Pusako mengusulkan dari jam 7 hingga jam 4 sore. Betul, sama. Ya. Sesungguhnya ini bukan soal tolak menolak atau soal tidak mau pilkada atau mereka yang ngotot harus pilkada, bukan di situ esensinya. Tapi sesungguhnya bagaimana kita sama-sama mencari solusi ketika kita mau melakukan satu perhelatan secara nasional, yang paling penting adalah mengutamakan yang keselamatan rakyat. Terima kasih ya Bapak-Bapak, Ibu. Terima kasih Bung Ilham, Mbak Ratna, Bung Ferry Amsari, dan juga Bung Ahmad Doli Kurnia. Terima kasih. Tentu banyak lagi opsi-opsi yang akan kita dengar demi menjaminnya terselenggaranya Pilkada 2020 yang kalau memang itu harus dilaksanakan, pastikan itu jangan jadi klaster baru. Terima kasih Bapak-Bapak, terima kasih Ibu. Saya sangat menghargai kehadiran Anda. Menggelar pilkada adalah bentuk merawat hak konstitusi, tapi mengabaikan keselamatan warga. Tanpa mengabaikan keselamatan warga. Pilkada serentak pada Desember nanti harus menjamin tidak menciptakan klaster baru. Sebagaimana pepatah Latin mengatakan, salus populi suprema lex, keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Saya Rosyana Silalahi, tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.